Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang administrasi ketatausahaan satuan pendidikan. Izinkan saya sedikit memperkenalkan nama saya Elmelia Sari dengan nomor induk mahasiswa 12103267778. Nah, yang pertama itu konsep administrasi ketatausahaan satuan pendidikan. Apa sih itu konsep administrasi ketatausahaan satuan pendidikan? Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata itu adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan sedangkan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi menurut arti kata tata usaha adalah suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses penyelenggaraan kerja. Itu proses tata persuratan. Yang pertama, surat atau dokumen masuk ke subbagian persuratan, kepegawaian, dan dokumentasi ilmiah untuk dicatat di agenda surat masuk dan stempel nomor surat masuk. Nah, yang kedua diteruskan ke sekretaris kampus untuk dicatat di agenda kampus. Lalu surat atau dokumen tersebut diberi lembar disposisi untuk disampaikan ke kepala pusat. Yang ketiga, kepala pusat memberikan instruksi atau komentar dalam lembar disposisi untuk setiap surat agar ditindaklanjuti oleh bagian atau bidang-bidang yang ada di pusat rekayasa perangkat nuklir. Nah, yang keempat itu sekretaris kampus mencatat kembali instruksi atau komentar di buku atau agenda surat masuk kampus untuk selanjutnya diserahkan ke bagian tata usaha. Kelima, bagian tata usaha menindaklanjuti surat tersebut dengan memberi catatan dalam disposisi, dan selanjutnya semua surat tersebut diberikan ke subbagian persuratan, kepegawaian, dan dokumentasi ilmiah untuk penyelesaian. Yang keenam, subbagian persuratan, kepegawaian, dan dokumentasi ilmiah memberi instruksi ke staf untuk menyampaikan surat-surat yang telah diberi komentar agar segera diselesaikan. Yang ketujuh, subbagian persuratan, kepegawaian, dan dokumentasi ilmiah membuat konsep surat bila surat tersebut perlu dijawab, dan untuk penomoran surat keluar dicatat dalam buku atau agenda surat keluar. Untuk surat-surat keluar diberi atau dilampiri dengan lembar pengantar surat, dan semua surat masuk diarsip di subbagian persuratan, kepegawaian, dan dokumentasi ilmiah. Nah, proses tata kearsipan. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. A. Sistem penataan arsip. 1. Berdasarkan masalah. 2. Berdasarkan abjad. 3. Berdasarkan tanggal. 4. Berdasarkan nomor. 5. Berdasarkan wilayah. Yang B. Prosedur penataan arsip. 1. Meneliti arsip yang akan disimpan. 2. Mengelompokkan arsip. 3. Meneliti kesesuaian lampiran. 4. Mengklarifikasikan arsip. 5. Mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. 6. Menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Selanjutnya, proses tata ruang kantor atau satuan pendidikan. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu
office layout atau sering disebut juga layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Tujuan penataan ruang kantor yaitu memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja. 2. Memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. Yang C. Memudahkan pengawasan sehingga manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja. D. Memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja. E. Menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu atau antara karyawan dengan karyawan lainnya. F. Menggunakan segenap ruangan dengan baik. G. Memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh, dan mengganggu dari pekerjaan yang sunyi. H. Terciptanya kesan yang baik tentang organisasi tersebut dari relasi dan tamu yang akan datang. I. Pelaksanaan pekerjaan dapat menempuh jarak yang terpendek. Asas-asas pokok tata ruang kantor. 1. Asas jarak terpendek. 2. Asas rangkaian kerja. 3. Asas penggunaan segenap ruangan. 4. Asas perubahan susunan tempat kerja. Nah, sedangkan prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang A. Pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang B. Bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditetapkan sehingga berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Yang C. Aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. D. Meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. E. Penggunaan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. F. Menyusun meja harus sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang terpaksa menghadap pada sumber cahaya. G. Kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian depan. H. Satuan pekerjaan bersifat gaduh sebaiknya ditempatkan dekat jendela dan hendaknya dijauhkan dari satuan lainnya. I. Hendaknya tempat arsip-arsip kantor berada pada dinding atau susun tangga yang mudah terjangkau oleh petugas. Sedangkan bentuk-bentuk tata ruang kantor: 1. Tata ruang tertutup. 2. Tata ruang terbuka. 3. Tata ruang kantor semi tertutup. E. Keterlibatan tenaga kependidikan dalam administrasi ketetausahaan satuan pendidikan. Tenaga kependidikan itu dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Tenaga pendidik terdiri dari pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih. 2. Tenaga fungsional kependidikan terdiri dari pemilih, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang kependidikan dan pustakawan. 3. Tenaga teknis kependidikan terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar. 4. Tenaga pengelolaan suatu pendidikan terdiri dari kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. 5. Tenaga yang bertanggung jawab. Yang dapat saya jelaskan dari materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.